Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai tasyabuh kita terhadap perbuatan-perbuatan orang non-muslim. Sementara ini sedikit lagi kita akan akan berganti tahun Masehi dari 2023 menuju 2024. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Apakah kita merayakan atau ikut senang-senang di dalam perayaan tahun baru Masehi ini? Hukumnya dikategorikan seperti apa? Di sini saya akan membaca referensi kitab ya, beberapa fatwa mengenai satu pandangan ulama tentang ketidakbolehannya kita mengikuti acara-acara peringatan atau hari rayanya orang non muslim. Ya, sebagaimana dalam kitab Fatwa Al-Kubra, beliau Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menerangkan bahwa segala hal yang menyerupai kegiatan umat non-Islam pada hari raya mereka itu terklasifikasi menjadi 4 hukum. Ya, pertama dihukumi kufur. Apa itu? Perbuatan apa yang membuat dia kufur? Apabila perbuatan tersebut menyerupai ritual ibadah mereka, seperti sujud di depan berhala. Jadi terang-terangan apabila ritual ibadah mereka kita ikuti, maka dihukumi kufur. Ini menurut fatwanya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Sedangkan yang kedua adalah dihukumi kufur pula apabila perbuatan tersebut punya niat, punya tujuan menyerupai dan tertarik terhadap agama mereka. Jadi bukan hanya menyerupai kegiatan mereka saja, tapi ada rasa ketertarikan dengan agama mereka atau ritual agama mereka. Nah, di sini beliau memfatwakan haram hukumnya, ini menjadi kufur, ya, menjadi kufur. Ketiga, hukumnya haram, yakni tidak kufur apabila perbuatan tersebut menyerupai mereka. Kita melakukan sebuah perbuatan serupa dengan mereka, tapi tanpa ada niat menyerupai dan juga tidak tertarik terhadap agama mereka. Jadi kita memang menyerupai mereka, tapi tidak ada niat untuk menyerupai mereka dan juga tidak ada rasa tertarik terhadap agama mereka, tetapi hanya bertujuan menyerupai dalam peringatan-peringatan seperti hari raya atau pergantian malam tahun baru, atau untuk mempermudah hubungan sosial dengan mereka yang diperbolehkan. Lalu yang keempat terakhir adalah dihukumi makruh apabila perbuatan tersebut kebetulan menyerupai mereka tanpa ada maksud apa-apa. Jadi yang keempat ini adalah hukumnya makruh bagi seseorang yang melakukan sebuah perbuatan yang memang ternyata serupa dengan kegiatan non-muslim, tapi dia tidak mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang serupa dengan perbuatan-perbuatan non-muslim di hari-hari raya mereka atau pergantian tahun. Jadi ini adalah salah satu pendapat mengenai para ulama tentang tasyabuh dengan hari raya mereka maupun acara-acara besar mereka. Tetapi banyak juga para ulama yang mengatakan diperbolehkan khususnya, bukan khususnya ya, maksudnya tahun baru Masehi ini, karena ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa memperbolehkan asalkan perayaan pergantian tahun Masehi ini diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya dakwah, yang sifatnya sosial, bermanfaat dan tidak menyalahi syariat, daripada mengisi 2023 menuju 2024 ini dengan kegiatan maksiat kepada Allah. Maka alangkah lebih baiknya kita rubah dari kegiatan yang negatif menjadi kegiatan yang positif. Jadi ada juga ulama yang memperbolehkannya. Jadi tinggal kita yang mana, saling menghargai lebih baik. Kemudian bagaimana hukumnya ada seseorang atau golongan yang memberikan atau membagikan alat kontrasepsi secara gratis atau dengan harga yang murah seperti kondom
kepada para remaja yang dilakukan oleh beberapa kelompok atau instansi lain atau golongan-golongan tertentu, mengatasnamakan atau bertujuan untuk mencegah dan menjauhkan dari penyakit HIV atau AIDS. Bagaimana ini tanggapan para ulama? Maka jawabannya adalah pembagian alat kontrasepsi yang dilakukan oleh siapapun kepada anak-anak sekolah yang belum menikah mereka itu merupakan kemungkaran. Ini sebuah kemungkaran yang sangat besar dan berdampak pada kerusakan akhlak dan kebejatan moral serta mewabahnya budaya seks bebas atau perzinahan. Sudah tentu hal tersebut merupakan praktek dan perbuatan yang sangat menodai akhlak bangsa dan kesejahteraan umat. Sebab dengan menyebarkan perzinahan dengan cara membagikan kondom, Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam di dalam Al-Qur'anul Karim akan menurunkan azab dan musibah kepada kaum yang melaksanakannya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memang tidak secara terang-terangan melarang bentuk perzinahan, akan tetapi melarang Allah kepada segala bentuk praktek dan perbuatan yang mendekati perzinahan, seperti pergaulan bebas, bersalaman dengan lawan jenis, nanti timbul fitnah, dan bergandengan tangan dengan bukan mahramnya, berciuman dengan bukan mahramnya, dan lain sebagainya, yang mana perbuatan tersebut mendekati daripada perbuatan zina. Nah, perempuan yang keluar rumah sendirian diharuskan untuk memakai hijab atau jilbab demi menjauhkan dirinya dan orang yang bertemu dengannya dari hal-hal yang bisa mendekatkan dan menjerumuskannya pada perzinahan. Nah, pembagian kondom kepada anak-anak muda yang belum menikah sama saja seperti memberikan ajaran atau petunjuk untuk melakukan perzinahan dan seks bebas. Seandainya dengan cara demikian itu bertujuan untuk menjauhkan dari penyakit HIV atau AIDS, maka agama tidak akan membenarkan dan memberikan toleransi terhadap perbuatan tersebut. Karena dalam kaidah fiqhiyah dikatakan kerusakan yang keberadaannya sudah jelas tidak boleh ditoleransi hanya untuk menghindari kerusakan yang belum jelas keberadaannya. Artinya kerusakan yang sudah jelas adalah menghancurkan moral generasi bangsa anak muda yang berupa praktek perzinahan dan seks bebas. Tidak bisa ditoleransi dengan sebab kerusakan yang belum tentu nyata, seperti berupa virus HIV. Oleh karena itu wajib bagi kita atau orang yang berilmu untuk memberikan nasihat dan pengarahan supaya tidak terjadi hal semacam itu. Khususnya nanti pergantian tahun 2023 menuju 2024, banyak sekali anak muda yang bukan mahramnya, tidak ada ikatan pernikahan yang sah, itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina atau perbuatan-perbuatan yang zina pun, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu yang harus kita jaga masing-masing. Oleh karena itu sahabat sekalian, mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa dilihat, bisa diambil manfaatnya, bisa menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga diri kita dan keluarga kita daripada hal-hal yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi tahun baru Masehi ini dengan kegiatan yang tidak menyalahi syariatnya Allah sehingga tidak mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallaha as'alu ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.